Perkenalkan, nama saya Bunga Maxel Iliani dan saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengaruh Intensitas Karbon, Konsumsi Energi, Reputasi Perusahaan, dan Ukuran Dewan Terhadap Kinerja ESG. Sebagai latar belakang, Indonesia merupakan penghasil emisi karbon tertinggi di ASEAN dan penghasil emisi karbon ke-9 di dunia pada tahun 2021. Meningkatnya pergerakan emisi membentuk perubahan iklim yang menjadi disrupsi pada biodiversitas global, membentuk ancaman pada lingkungan. Sebagai upaya, Indonesia berkontribusi pada inisiasi global seperti Paris Agreement yang mana menekan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 32% melalui komitmen NDC. Untuk mendorong hal ini, pemerintah mewajibkan pelaporan laporan keberlanjutan. Meskipun demikian, data di IAI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 611 entitas yang wajib menerbitkan, hanya 75% yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Selain itu, tingkat penerapan dan pengembangan peraturan ESG di Indonesia diklasifikasikan sebagai kerangka ESG pada tahap awal. Di ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5 dalam pengungkapan keberlanjutan, menunjukkan bahwa pengungkapan informasi ESG di Indonesia cukup rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan utama, yaitu pemanasan global dan perubahan iklim mengancam lingkungan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Dan meskipun ada kewajiban dalam penerbitan laporan keberlanjutan, kualitas pengungkapan dan kinerja ESG di Indonesia ini masih sangat rendah, sehingga saya tertarik untuk menyusun tesis yang mengangkat permasalahan ini. Oleh karena itu, tesis ini ditujukan untuk menganalisa pengaruh dari intensitas karbon, konsumsi energi, reputasi perusahaan, dan ukuran dewan terhadap kinerja ESG. Tesis ini didasari oleh 3 teori akuntansi. Menurut neo-institutional teori, perusahaan harus mengikuti dan beradaptasi pada tekanan lingkungan agar dapat bertahan dan bersaing. Menurut stakeholder teori, perusahaan memiliki kewajiban tidak hanya kepada shareholders-nya, melainkan juga kepada stakeholders-nya. Dan menurut teori keagenan, terdapat agensi problem yang dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari agen dan prinsipal. Dikaitkan dengan teori sebelumnya, yaitu teori neo-institusional, tekanan pada pemerintah dapat berupa POJK nomor 51 tahun 2017 yang mewajibkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2021 yang mengatur mengenai emisi karbon. Dan terkait dengan stakeholder teori, perusahaan dapat memenuhi kewajiban mereka pada stakeholder dengan melakukan upaya keberlanjutan dan mengungkapkan informasi keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk membentuk nilai yang menguntungkan bagi seluruh pihak stakeholder, yang mana dapat meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan. Menurut agensi teori, agensi problem juga dapat diminimalisir dengan jumlah dewan yang tinggi. Ini karena terdorong manajemennya untuk menyediakan informasi dan pelaporan yang lebih terstruktur, sehingga dapat minimalisir information asymmetry dan agency cost, karena dapat mengungkapkan informasi yang lebih berkualitas. Berdasarkan teori akuntansi dan kajian penelitian sebelumnya, maka hipotesis dibentuk sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder, yaitu bersumber dari Bloomberg, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan pada periode 5 tahun, yaitu 2018 hingga 2022. Sampel pada penelitian ini dipilih melalui metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan publik yang terdaftar pada BEI dalam kurun waktu 5 tahun 2018 hingga 2022 dan juga perusahaan yang skor pengungkapan ESG-nya tersedia pada Bloomberg. Untuk variabelnya, variabel dependennya itu adalah kinerja ESG yang diambil dari skor pengungkapan ESG pada Bloomberg. Lalu untuk variabel independen, ada variabel intensitas karbon, konsumsi energi, reputasi perusahaan, dan ukuran dewan.
Dan juga terdapat variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, return on asset, dan financial leverage. Pada penelitian ini dilakukan juga uji deskriptif statistik dengan hasil sebagai berikut. Sebelum melakukan analisis regresi dan pengujian hipotesis, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data berdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heterokadastisitas, dan autokorelasi. Untuk memilih metode yang paling tepat untuk mengelola data panel, dilakukan uji Chow, Hausman, dan Bershpagan, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa Common Effect Model merupakan model yang tepat dan terbaik untuk penelitian ini. Model ini menggabungkan data time series dan data cross-sectional sehingga tidak mempertimbangkan dimensi waktu dan individu dalam penelitian, dengan asumsi data tetap sama pada berbagai runut waktu. Dalam mengestimasi model data panel dilakukan OLS. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 19,13% dari kinerja ESG dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh intensitas karbon, konsumsi energi, reputasi perusahaan, ukuran dewan, ukuran perusahaan, return on asset, dan leverage. Sedangkan 80,87% dari kinerja ESG dihasilkan oleh dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan uji statistik F, seluruh variabel independen dan kontrol berpengaruh secara signifikan dan bersama-sama atau simultan terhadap kinerja ESG. Pada uji statistik T, hasil regresi data panel Common Effect Model menunjukkan bahwa seluruh hipotesis telah diterima. Pada variabel kontrol, ukuran perusahaan dan return on asset memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja ESG, sedangkan leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi intensitas karbon, maka semakin rendah kinerja ESG dan kinerja karbonnya. Ini dikarenakan intensitas karbon dan kinerja karbon memiliki sifat yang inverse. Semakin tinggi konsumsi energi, maka semakin rendah kinerja ESG yang dihasilkan. Selain membawa dampak buruk pada lingkungan, konsumsi energi, khususnya yang tidak diperbaharukan, dapat memperburuk pengungkapan ESG, khususnya pada pilar E. Dengan meminimalisir intensitas karbon dan pengurangan energi, perusahaan dapat berkontribusi pada pencapaian agenda net zero dan nationally determined contribution pada Paris Agreement. Lalu semakin tinggi reputasi perusahaan, maka semakin tinggi pula ESG-nya. Ini karena ada ekspektasi dan tekanan dari stakeholders untuk melakukan upaya keberlanjutan. Lalu semakin banyak anggota dewan pada perusahaan, maka semakin tinggi kinerja ESG-nya. Perusahaan dengan dewan yang cenderung banyak itu memiliki manajemen yang lebih baik karena semakin banyak dewan berperan dalam pengawasan sehingga mendorong manajemen untuk menyusun informasi yang lebih berkualitas dan transparan sehingga meningkatkan kualitas pengungkapan ESG. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.